Di sebuah sudut kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdiri sebuah rumah kecil yang nyaris roboh dimakan usia. Dindingnya yang kusam, atapnya yang bocor, serta lantainya yang dingin dan lembab. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan saksi bisu perjuangan seorang ibu yang bertahan hidup demi 5 orang anaknya. Inilah kisah dari Mandala. Mandala adalah seorang pelajar SMK kelas 2. Sosoknya dikenal sebagai orang yang pendiam, sopan, dan tidak pernah banyak mengeluh. Di sekolah, ia memang bukan murid yang menonjol, namun di mata para tetangga dan guru, Mandala adalah anak yang rajin dan bertanggung jawab. Sejak ayahnya meninggal dunia, Mandala tumbuh menjadi tulang punggung kedua bagi keluarganya. Ia memahami betul bagaimana sulitnya sang ibu mencari uang. Setiap tengah malam, ibunya sudah bangun untuk memasak isi risol, dan menjelang subuh, ia mulai berjalan menyusuri jalanan kota demi menjajakan dagangannya. Dan terkadang, ia juga harus berlari untuk mengejar waktu. Bahkan beberapa tetangga sering melihat dirinya merasa kesulitan dari satu tempat ke tempat lain demi memastikan anak-anaknya tetap bisa makan. Di rumah kontrakan kecil itu, dapur menyatu dengan ruang tamu. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kemewahan, hanya ada perjuangan dan rasa lelah yang tidak pernah selesai. Mandala memahami situasi ini, karena itulah ia memilih untuk diam. Ia jarang meminta sesuatu, bahkan untuk kebutuhan sekolah sekalipun. Salah satu barang yang terus ia pakai selama bertahun-tahun adalah sepatu sekolah lamanya, pemberian dari ibunya. Sepatu itu dibelikan oleh sang ibu sejak ia kelas 1 SMK. Awalnya masih cukup nyaman, namun seiring pertumbuhan tubuhnya, ukuran kaki Mandala semakin besar, dan sepatu itu pun mulai terasa sempit. Ukuran asli sepatunya sekitar 43. Namun, lama-kelamaan kakinya terus membesar hingga membutuhkan ukuran 44 atau bahkan 45. Namun sayangnya, kondisi ekonomi keluarga membuat Mandala tidak memiliki banyak pilihan, dan ia pun tetap memakai sepatu lamanya itu hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Sepatu yang sempit itu perlahan mulai melukai kakinya. Awalnya hanya lecet kecil, lalu berubah menjadi rasa nyeri. Namun Mandala tidak pernah benar-benar mengeluh. Ia tetap pergi bersekolah seperti biasa, tetap berjalan, tetap tersenyum, dan tetap menyembunyikan rasa sakit di kakinya. Situasi itu pun mulai memburuk ketika Mandala menjalani program magang di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam kegiatan magang itu, ia harus terus berdiri selama berjam-jam. Hampir tanpa istirahat, tubuhnya dipaksa untuk bertahan. Kakinya terus tertekan di dalam sepatu sempit. Setiap hari rasa sakit itu semakin menjadi. Dan namun, lagi-lagi Mandala memilih untuk diam. Ia tidak ingin membuat ibunya sedih, dan ia pun tidak ingin menjadi beban. Menurut cerita sang ibu, selama hampir 1 bulan lebih, Mandala tetap memaksakan diri beraktivitas, meski rasa sakit di kakinya semakin parah. Hingga pada akhirnya, rasa nyeri itu kemudian menjalar dari kaki ke pinggang, lalu ke punggung. Kondisi tubuh Mandala mulai melemah. Tetapi di tengah rasa sakit yang terus membesar, Mandala tetap mencoba untuk bertahan. Ia bahkan sempat dipijat karena mengira rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Sekitar 20 hari sebelum ia meninggal dunia, kaki Mandala mulai membekak. Pembekakan itu pun semakin membesar dari hari ke hari. Tubuhnya mulai kurus, langkahnya melemah. Beberapa tetangga mengaku melihat Mandala berjalan sambil memegang dinding rumah karena sudah tidak kuat untuk menopang tubuhnya sendiri. Akan tetapi, Mandala masih berusaha untuk sekolah. Dia masih mencoba untuk kuat, masih berusaha terlihat baik-baik saja. Sampai suatu hari, sebuah percakapan pun memilukan terungkap. Mandala ternyata sempat menghubungi wali kelasnya. Ia meminta bantuan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi bertahan hidup.
Dalam pesan singkat itu, Mandala menceritakan kondisi kakinya yang membengkak. Ia bahkan mengirim foto kondisi kakinya. Namun yang paling membuat hati terasa sesak adalah kalimat yang ia tulis. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengeluh kepada ibunya. Ia tidak ingin menyusahkan ibunya. Dan kalimat sederhana itu menjadi bukti betapa Mandala memendam semua penderitaannya seorang diri. Di saat anak-anak lain mungkin mengeluh karena hal kecil, Mandala memilih menahan rasa sakit demi menjaga hati sang ibu. Pihak sekolah sendiri sebenarnya sempat memberikan bantuan. Sekolah mengaku beberapa kali merespon permintaan bantuan dari Mandala. Mulai dari bantuan keuangan, bantuan pengurusan BPJS, hingga rencana pembelian sepatu baru. Namun semuanya berjalan terlambat. Masalah BPJS misalnya, ternyata BPJS keluarga Mandala memiliki tunggakan sejak ayahnya meninggal dunia. Proses pengurusannya pun tidak pernah selesai. Akibatnya, Mandala tidak sempat mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Sementara kondisi tubuhnya terus memburuk. Yang lebih menyedihkan lagi, uang bantuan yang sempat dipinjamkan ternyata digunakan untuk membayar sewa rumah. Keluarga itu benar-benar berada di titik paling sulit dalam hidup mereka. Mereka harus memilih antara membayar tempat tinggal atau berobat. Dan pada akhirnya, semuanya berujung tragedi. Satu hari sebelum meninggal dunia, Mandala masih mencoba untuk tegar. Ia sempat mengatakan bahwa bengkak di kakinya mulai sedikit mereda. Ia bahkan berkata akan mencoba memakai sepatu yang ada dan memaksakan diri untuk berjalan. Kalimat itu menjadi salah satu pesan terakhirnya. Tidak lama setelah itu, kondisi Mandala pun semakin drop. Tubuhnya semakin lemah, rasa sakit semakin tak tertahan, hingga akhirnya pelajar muda itu menghembuskan nafas terakhir. Kepergian Mandala langsung mengguncang masyarakat. Banyak orang tidak percaya seorang pelajar bisa meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Nama Mandala pun mendadak viral. Publik mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah benar semua ini bermula dari sepatu yang kekecilan? Apakah faktor kemiskinan menjadi penyebab utama? Apakah sekolah sudah cukup membantu? Atau justru ada kelalaian sistem yang membuat semuanya terlambat? Pihak sekolah pun akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan belum ada diagnosis medis yang resmi yang menyatakan sepatu kekecilan menjadi penyebab kematian Mandala. Sekolah juga menyebut selama ini mereka telah membantu keluarga Mandala. Mulai dari bantuan biaya, bantuan pengurusan BPJS, hingga kini bantuan proses pemakaman. Bahkan pihak sekolah pun ikut membantu ambulans, memandikan jenazah, hingga pengkafanan dan penguburan. Namun di sisi lain, kisah Mandala sudah terlanjur menyentuh hati masyarakat. Banyak yang melihat tragedi ini bukan sekadar soal sepatu, tetapi tentang kemiskinan, tentang anak yang terlalu kuat untuk menahan penderitaan, tentang keluarga yang hidup di bawah tekanan ekonomi, dan tentang sistem bantuan sosial yang tidak mampu bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Ketika kisah ini mulai ramai diperbincangkan, sejumlah alumni sekolah dan relawan sosial pun akhirnya turun tangan. Salah satunya adalah Rina Zainun, ketua tim reaksi cepat PPA Kalimantan Timur. Rina mengaku baru mengetahui kondisi Mandala setelah anak itu meninggal dunia. Saat datang ke rumah korban, ia melihat langsung kondisi keluarga Mandala. Rumah yang sempit, kehidupan serba kekurangan, dan anak-anak kecil yang hidup dalam keterbatasan. Dan ia pun melihat bagaimana perjuangan seorang ibu yang selama ini sendirian. Dalam investigasi yang berkembang, publik mulai menyoroti pentingnya pendataan siswa yang tidak mampu. Ternyata bantuan sepatu dan seragam gratis dari pemerintah hanya diberikan untuk siswa kelas 1. Sementara Mandala sudah duduk di kelas 2. Akibatnya ia tak lagi masuk dalam prioritas penerima bantuan. Di sisi lain, rasa malu dan keterbatasan komunikasi membuat keluarga Mandala tidak pernah benar-benar meminta pertolongan secara terbuka. Namun satu hal yang pasti, kisahnya membuka mata banyak orang bahwa di balik seragam sekolah yang tampak biasa, bisa saja ada anak-anak yang sedang berjuang menahan rasa sakit itu sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.